cewek, 6-nya itu anemia. Wah, gak bahaya tak? Bahaya sih. Mengandung micin yang berlebihan gitu. Nah itu gimana sih, buruk atau enggak buat pengonsumsi dari makanan tersebut? Yang namanya micin atau yang biasa kita sebut MSG Ya. itu tidak berbahaya apapun. Itu sudah terlanjur dicekoki ke masyarakat. Iya. Kakean micin awak. Yang kedua itu cek kesehatan. Cek kesehatan. Tadi beberapa karena banyak makan karbohidrat jadi gemuk. Nah itu bisa dicek kesehatan dengan cara yang pertama tensi darah. Tensi darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Seruan, kembali lagi di podcast Sinergi SMP PGRI 1 Putren. Halo semuanya, kita ketemu lagi dengan saya Stella Kasiasi, peserta didik kelas 8C yang akan menemani kalian dalam episode kali ini. Nah Sobat Seruan, kali ini kita kedatangan narasumber lagi nih dari Puskesmas Buduran. Di sini depan saya ada dua dari Puskesmas Buduran ini. Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri? Perkenalkan, saya Ana, bagian promosi kesehatan di Puskesmas Buduran. Kalau bapaknya? Saya Darul Asmawan, di Puskesmas Buduran, ahli gizinya di Puskesmas Buduran. Ahli gizi, ya. Berarti kali ini kita akan membahas tentang nutrisi dan gizi ya teman-teman. Nah, dari pertanyaan kita untuk pembuka hari ini yaitu gini, apa sih definisi atau pengertian dari nutrisi itu seperti apa gitu? Ya, Mbak Nama nutrisi. Nutrisi itu bisa jadi didefinisikan sebagai kebutuhan dari hidup. Ya. Untuk dapat bisa hidup. Kalau sederhananya. Hidup apa yang hidup? Bergerak, bernafas. Ya. Ya. Terus berkembang dari kecil jadi besar, itu butuh nutrisi. Kalau misalkan bahasa lainnya itu tadi bensin, kalau buat mobil, tanpa bensin nggak bisa jalan. Kalau bagi makhluk hidup namanya nutrisi. Oh seperti itu. Kebutuhan. Biasanya nutrisi kalau yang saya dengar itu ada beberapa nutrisi dibagi beberapa jenis. Nah itu seperti apa? Saya sendiri juga kayak nutrisi itu ada apa aja sih? Soalnya setahu saya memang nutrisi adalah kebutuhan manusia dalam hidup seperti yang dijelaskan tadi. Jadi nutrisi itu dibagi seperti apa? Maksudnya ada berapa aja, ada apa seperti itu. Nah, kalau nutrisi itu kita bisa perhatikan biasanya kalau beli kemasan makanan atau apapun itu di balik itu ada nutrition fact. Nah, itu ya kandungan nutrisinya kan kayak gitu. Itu salah satu gambaran isi yang dari makanan secara umum seperti itu. Yang biasanya kita bisa cek di makanan. Jarang dicek toh. Kita makan aja gitu. Ketahuan. Dimakan gitu nggak pernah dicek. Yeah. Nah, kalau dijelasin lebih rinci, nutrisi itu dibagi jadi dua kelompok besar. Yang satu zat gizi, istilahnya nutrisi kan zat gizi makro itu yang besar dalam artian yang dibutuhkan banyak oleh badan, karbohidrat, protein, lemak, itu 3 yang dibutuhkan paling utama makro. Ada juga zat gizi mikro, isinya vitamin dan mineral, vitamin A, vitamin C. Kalau mineral itu ada yodium, ada Fe, zat besi kayak gitu ya. Jadi itu yang ada kandungan yang ada di makanan, itu yang dibutuhkan oleh badan kita. Oh gitu. Ya, seperti itu. Lalu untuk zat besi tadi ada dibagi lagi apa ya tadi? Kalau zat besi itu ya itu memang dibutuhkan, terutama yang menarik ada data yang menarik untuk kondisi zat besi yang ada di makanan dan itu dibutuhkan oleh manusia. Terutama kita kan ini Sobat Starwan ini kan dari SMP ya, SMP kelas 7, ada SMA kelas 10 dan semacam-macam, remaja putri ini ya. Itu ternyata dari hasil penelitian sudah dilakukan di Kecamatan Buduran ini, SMP kelas 7 itu 60%-nya itu anemia. Jadi misalkan ada 10 orang itu cewek, 6-nya itu anemia. Wah, gak bahaya tak? Bahaya sih. Jadi di sana itu data menunjukkan apa sih kok bisa seperti itu? Itu indikasinya kekurangan konsumsi zat besi, biasanya rata-rata seperti itu. Oh, anemia itu darah rendah.
Apakah anemia sama kayak darah rendah? Bukan. Oh, Kalau bukan. darah rendah itu kan tekanan darahnya. Ya, Tekanan kalau anemia? darahnya biasanya bisa dicek kayak tensi kan gitu ya. Iya. Kalau anemia tidak. Anemia itu ngeceknya, meriksanya lewat darah langsung, periksa lab kayak gitu. Jadi itu tidak bisa dilakukan mandiri. Jadi harus periksa lab. Nah, ternyata setelah dilakukan di periode awal tahun kemarin itu keliling di beberapa sampling di sekolah-sekolah SMP terutama SMP itu dari 500 sekian ternyata 300 sekian anemia. Oh gitu. Itu. Nah untuk penyebabnya anemia itu seperti apa? Gimana? Untuk penyebabnya anemia sendiri itu apa? Penyebabnya macam-macam. Kenapa kok perempuan? Mungkin dari situ dulu deh. Iya. Kenapa kok perempuan yang laki-lakinya enggak? Ini diskriminasi nih. Malah yang laki-laki yang didiskriminasi, kita nggak diperiksa anemia atau enggak. Anemia atau enggak bagi laki-laki nggak terlalu diperhatikan. Oh kenapa? Kenapa kok perempuan? Iya. Karena nanti karena perempuan tuh yang bukan diharapkan sih, karena siklusnya seperti itu. Perempuan ketika mbaknya tadi, siapa namanya mbaknya? Saya tadi kenalin. Saya Stella. Oh Stella. Iya. Mbak Stella ini sekarang SMP nih. Iya. Terus berikutnya jadi siswi SMA. Oh, gitu iya. ya. Terus lulus bisa kuliah, bisa kerja kan Iya. gitu. Setelah itu enggak lama Mbak Stella kalau ketemu jodohnya, Iya. nikah dong. Iya. Setelah nikah nanti periode selanjutnya jadi ibu hamil, melahirkan, menyusui. Nah, poin itu yang jadi penting dan itu disiapin dari SMP. Iya, seperti itu. Jadi ketika penyebabnya apa? Penyebabnya kenapa kok tadi kan diawalin kenapa kok perempuan yang dicek karena Iya. perannya seperti itu. Dan penyebabnya apa? Penyebabnya macam-macam. Yang tidak bisa dihindari satu karena perempuan menstruasi. Oh iya, ya. Itu udah siklus bulanan dan itu nggak bisa dihindari. Iya. Sisanya tinggal gaya hidup, pola makan dan lain sebagainya. Oh begitu. Oh makanya itu kenapa perempuan yang lebih diprioritasin untuk pengecekan ini tadi ya. Yang laki-laki enggak malah. Kalau Tapi- dari, ya Tapi kalau tapi selama ini ada nggak percobaan laki-laki untuk pemeriksaan anemianya? Belum ya? Kalau untuk kasus-kasus tertentu, kalau dibutuhkan dia baru diperiksa. Kalau screening tidak, karena memang dianggapnya biasanya HB-nya biasanya kebanyakan biasa. normal. Iya, normal. Ya, semoga kebanyakan normal gitu ya. Oh ya, ini berhubungan dengan nutrisi, biasanya sekarang itu kan banyak kayak kayak makanan-makanan itu yang berkemasan gitu kan. Nah, biasanya kemasan ini mengandung micin yang berlebihan gitu. Nah, itu gimana sih? Buruk atau enggak buat pengonsumsi dari makanan tersebut? Mbak Ana ini kebetulan pro micin, Mbak Ana. Ya, Waduh. Ya gimana? saya kan itu generasi muda. Iya, generasi muda siap. Iya. Generasi muda. Kalau menurut penelitian ya itu yang namanya micin atau yang biasa kita sebut MSG Ya. itu tidak berbahaya apapun semuanya bahan makanan selama tidak berlebihan. Iya. Nah, ini Tidak viral bahaya. pasti. Ternyata micin Iya. tidak bahaya. Itu sudah terlanjur dicekoki ke masyarakat. Iya. Kakean micin awak. Iya, generasi Iya, micin gitu biasanya kalau micin. nyebut. Kadang orang tua juga gini kalau katain. Kamu itu kakek makan micin, saya makannya gini. Gitu ya biasa. Konotasinya jelek, lemot gitu ya. Iya kayak gitu bener-bener. Diajak ini itu kok nggak nyambung. Iya, iya. Bufferingnya lama. Itu kan Iya, banyak bener-bener. faktor, bisa jadi Iya. belum sarapan, bisa jadi ada itu hal sedih. Nah, Iya. Iya, padahal Kalau- kayak gitu faktanya. iya, tapi kalau menurut penelitian, nah cuman ya itu tadi kadarnya, Kadar apa tuh? kadar micinnya itu tadi. Kalau misalkan tadi kan micin makan ciki, kalau sehari makan micin 10 bungkus ya bahaya toh. Ya apa? Ya berlebihan itu. Habisnya sehari langsung 10 bungkus. Itu kalau Waduh. cuma sehari, seminggu 2-3 kali, nah itu kan berarti masih aman, masih sehat. Berarti yang bikin bahaya dalam kemasan itu apa? Sebenarnya bukan micinnya, Apa? tapi kandungan natriumnya. Natrium. Natrium itu seperti apa? Natrium itu apa? Natrium itu kebutuhan kurang lebih sekitar 2000 mg itu kebutuhan natrium dalam sehari. Nah, kalau nanti sekali lagi biasanya dicek dari mie instan atau makanan-makanan kemasan itu natriumnya yang tinggi. Kalau micin sendiri atau kita sebut
apa ya, merek apalah itu penyedap rasa deh. Iya. Itu sebenarnya natriumnya lebih rendah daripada daripada garam. Mohon maaf. Daripada garam. Garam itu natriumnya masih sedikit lebih tinggi daripada penyedap rasa tadi. Ini sebenarnya kalau kita ngobrol kayak gini akhirnya nanti dituduh kita pro micin atau mengendorse gitu. Iya juga. Kalau kita disampaikan karena micin kan karena gini, dulu itu rasanya kan manis, pahit, asam, kayak Asin. gitu ya, Oh, asin. iya, asin. Nah, micin kan nambah satu, Iya. rasa gurih namanya. Gurih, iya, Nah, benar-benar. sebenarnya bukan micinnya tapi natriumnya. Oh, Gitu. jadi penyebabnya micin jadi gurih itu karena natrium ini tadi. Tidak, tapi di dalam micin ada natriumnya. Oh, iya. Di garam iya. juga ada natriumnya. Natriumnya. Nah, kandungan natrium garam lebih tinggi daripada micin. Oh ya, seperti itu. Rata-rata seperti itu sih. Nah, yang jadi bahaya ketika konsumsi natriumnya berlebihan. Tidak hanya micin dong, garam berlebihan juga natriumnya tinggi juga bahaya. Oh. Ngomong tentang pengonsumsi nih. Nah, bahaya buat pengonsumsinya ini tadi gimana? Untuk kayak bila seperti ini aja. Bila pengonsumsi itu mengalami kayak apa ya? Nutrisi itu berlebihan gitu di tubuh seseorang. Efeknya itu, gitu, ya, efek efeknya jeleknya. itu seperti apa? Macam-macam. Yang paling pasti secara umum secara global kalau konsumsi berlebihan akhirnya badan agak sedikit lebih gemuk gitu, agak lebih besar gitu ya. Karena yang kita makan masuk ke badan itu kan dipakai aktivitas. Kalau yang dimakan itu aktivitasnya butuh 10, yang dimakan 15, yang 5 kemana? Oh iya, benar. Nyampe di pipi gitu kan, nyampe di lengan, menggelambir di perut gitu kan. Jadi seperti itu 5 itu kalau sehari 5. Nah kalau sebulan 5 kalikan 30 kayak gitu. Itu hitungan kasarnya, gampangannya kayak gitu. Nah itu kalau konsumsi kalorinya yang berlebihan. Tapi kalau ada zat-zat gizi tertentu, karbohidrat mungkin yang berlebihan seperti apa, nanti khawatirnya beresiko pada ujung pangkalnya penyakit diabetes mellitus misalnya. Kalau natrium berlebihan nanti dikhawatirkan kadang diduga untuk penyakit hipertensi misalnya. Gitu. Seperti itu. Kalau kita suka yang sekarang itu kan yang berlemak, kadang-kadang yang natrium nggak cuma natrium tapi berlemak tuh. Misalkan nih sekarang udah mulai sering viral di pinggir jalan tuh penyetan babat misalnya. Oh iya, benar ya. Itu kan kolesterolnya itu top banget. Nah, kalau konsumsi itu mulai dari kecil, suka dan sering, jangan salahin. Tiba-tiba nanti kolesterolnya tinggi, dibilang ajaib. Dari dulu sebenarnya. Ada cara mencegahnya tapi. Gimana? Ada cara mencegahnya. Gimana tuh? Yang pertama olahraga. Olahraga, ya. Jadi kalau misalkan kelebihan makan dibakar lemaknya. Yang kedua itu cek kesehatan. Tadi beberapa karena banyak makan karbohidrat jadi gemuk. Nah itu bisa dicek kesehatan dengan cara yang pertama tensi darah. Oh, dari tensi darah bisa ya. Terus gula darah. Terus kolesterol. Nah itu bisa nanti masuk diperiksa. Kalau yang namanya di desa itu ada yang namanya Posbindu PTM. Apa itu? Posbindu PTM. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular. Ya. Itu jadi kalau misalkan memang mau mencegah diri dari penyakit tidak menular yang disebabkan oleh tadi kelebihan karbohidrat dan lain-lain, itu bisa datang ke situ, bisa konsultasi, bisa mendapatkan cek kesehatan juga. Nah itu. Jadi solusi yang terpenting dari awal tadi olahraga ya, tetap olahraga sama cek kesehatan. Oke. Kalau sebaliknya nih, tadi kan kalau berlebihan natrium, berlebihan nutrisi. Kalau kekurangan, gimana ini efeknya buat pengonsumsi, buat yang bersangkutan, buat orangnya. Jadi kalau untuk individunya sebaliknya, dia bakalan terlihat posturnya lebih kecil, kurus dan lain sebagainya gitu. Kalau sekarang istilahnya itu kayak kurang energi kronis, itu untuk siswi itu harus diperhatikan. Karena tadi larinya kalau siswi itu kan larinya nanti ke SMA, ke kuliah, menikah kan gitu ya. Apalagi sekarang cantik itu yang kurus gitu segini gitu, kurus tinggi langsing gitu. Mungkin drakor banget tuh, siapa Mbak Ana drakor yang kurus tinggi langsing? Oh, suka nonton drakor. Saya nggak suka tapi mungkin lihat tapi nggak tahu namanya mungkin. Jadi seperti itu. Jadi ketika
sekarang itu fenomenanya badan ideal itu Ya. merasanya sudah gendut. Karena definisi idealnya mereka, definisi cantiknya mereka itu yang kurus. Iya. Sedangkan yang kurus itu tadi malah lari ke kurang energi kronis. Oh. Gimana nanti larinya? Efeknya kemana? Ke macam-macam. Mungkin ke daya tahan tubuh salah satunya. Kalau yang tadi kan ke penyakit menular dan lain sebagainya. Yeah. Yang penyakit tidak menular, yang tadi Yeah. yang terlalu kegemukan. Kalau yang terlalu kurus malah beresiko untuk penyakit-penyakit yang infeksius seperti mudah tertular paparan Penyakit, ini itu iya. gitu. Terus larinya kalau nanti menikah, hamil tadi, Iya. ibu hamil yang kurus, wah itu aja repotnya di sana. Gitu. gitu. Apalagi tadi ibu hamil yang kurus dan anemia. Juga ada cara pencegahannya juga. Gimana? Oke, segala solusi ini itu Ibu. Nggak selalu itu, mungkin beberapa faktor, cuman yang dari kami pemerintah itu ada yang namanya aksi bergizi. Aksi bergizi. Apalagi terutama Gimana untuk itu? adik-adik SMP, SMA ini diutamakan itu tadi. Ya. Untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Tablet tambahan. Oh, Tablet gitu. tambah darah. Ya. Yang dikasih UKS, nah itu PJ UKS. Oh, iya, Ya, sudah. Ya. Di sekolahnya sudah dikasih sih. Sudah, Mbak Stella sudah. Oh, sudah. Saya sudah dikasih. habis kok. Oh, sudah habis. Sudah habis. Sobat Star One juga gimana? Sudah habis belum? Ayo, sudah habis apa belum? Ayo. Macam-macam nanti kendalanya. Keluhannya macam-macam. Kalau dikasih tablet tambah darah tuh keluhan satu biasanya katanya aromanya ndak enak gitu. Iya. Dua, rasanya pahit gitu. Yang ketiga, kadang bikin secara umum nih bikin mual setelah diminum dan lain sebagainya gitu. Tapi yang namanya obat ya pasti pahit sih biasanya. Nah, yang namanya obat pasti pahit. Kalau sudah tahu manfaatnya, nanti lebih enak, lebih ada motivasi lebih. Iya, untuk motivasi untuk rajin buat minum obatnya itu tadi. Kalau mual biasanya kalau mual yang paling sering mual. Iya. Antisipasinya dikonsumsi setelah makan. Jadi tuh tablet tambah darah yang kecil itu kan nggak Iya. besar toh dia kecil, itu dikonsumsi setelah makan. Jadi Setelah perut makan. ada isinya. Itu diduga lebih untuk meredam rasa mual yang kemungkinan muncul. Oh, gitu. Tapi saya lebih parah biasanya- lagi dari persepsi sih. persepsi. Oh iya benar Iya. sih. Dari Minum ini belum minum sudah mual. Belum diminum sudah mual. ya malah bikin mual lagi. Malah bikin mual. Iya sih bener-bener. Iya teman saya juga bilang kayak kadang itu ada yang biasanya tuh lupa sih buat minumnya. Soalnya kan kalau biasanya kan mereka kan minum obat biasanya kalau pas sakit aja. Cuman kan Nah. untuk konsumsi pil ini kan biasanya rutin, harusnya rutin gitu kan. Cuman kalau saya ya suka-suka aja, penambah darah. Mantap. Karena itu tadi, karena anemia itu tidak dirasa seperti sakit, karena dia juga tidak mematikan sebenarnya pada poin-poin tertentu. Contoh misalkan dari 500 sekian siswi yang diperiksa, 300 sekian anemia, itu masih bisa sekolah dia, bukan izin sakit. Dia Iya. masih bisa sekolah kan, masih bisa beraktivitas. Cuman aktivitasnya seperti apa? Karena memang mungkin terganggu secara produktivitas berpikirnya, lemah dan lain sebagainya. Cuman itu aja sih. Nah, tapi kalau tidak ditangani sekarang, lagi larinya ke waktu SMA Iya. dan ujungnya ketika ibu Ibu hamil. Oh berarti Kita Ya, seperti mulai-mulai dari awal. iya Mulai dampaknya dari ke depannya sekarang. gitu. Iya. panjang. Harus hati-hati sih ini. Iya, terutama bagi yang cewek-cewek. Iya perempuan. Iya. Baik Bu, episode kali ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih ya untuk pengalaman sudah sharing-sharing tentang informasi nutrisi ini. Siap. Kalau menurut saya sih sangat bermanfaat sih. Tepuk tangan. Keren sih. Oke Sobat Seruan, sampai sini saja episode kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kedepannya. Saya Stella menutup episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.